ketemu lagi dengan saya, Sarekan Remika. Minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang perencanaan makanan khas daerah Nusantara, dan kali ini kita akan melanjutkan materinya dengan pemetaan peluang usaha. Bagaimana dengan pemetaan peluang usaha ini, ancaman dan peluang akan selalu ada dari suatu usaha. Oleh sebab itu, pentingnya untuk melihat atau memantau perubahan lingkungan yang terjadi dari kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha agar kita bisa tumbuh untuk bertahan dalam ketatnya persaingan. Bagaimana uraiannya berikut ringkasannya. Pemetaan peluang usaha. Ancaman dan peluang akan selalu ada dari suatu usaha. Oleh sebab itu, penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha agar bisa tumbuh dan bertahan dalam ketatnya persaingan. Oleh karena itu, sebelum melakukan usaha, seorang wirausaha harus melakukan pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemetaan usaha juga dilakukan untuk mengetahui beberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Pemetaan potensi yang dapat didasarkan pada sektor unggulan daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengedepankan wilayah dan pemetaan. Terdapat beberapa metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, diantaranya adalah melakukan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal dan menitik berat kepada kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada dan yang akan datang serta ancaman dari adanya atau kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Contoh analis SWOT pada makanan khas rendang. Rendang merupakan salah satu jenis makanan yang diminati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, sehingga peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembuat rendang. Dengan tingkat konsumsi yang tinggi, antara lain hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan menu rendang untuk cara pesta maupun untuk konsumsi sehari-hari. Berdampak dari secara langsung kepada upaya penuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat. Kondisi ini terbuat pedagang rendang membutuhkan usaha khusus untuk memasarkan produknya. Pembeli akan datang langsung ke tempat pedagang rendang, baik yang di rumah maupun di dalam rumah secara catering. Analisis SWOT didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal. Untuk menentukan strategi yang baik, dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Analisis SWOT dilakukan dengan mewawancarai pedagang rendang dengan menggunakan kuesioner. Hal-hal yang perlu diwawancarai seperti aspek sosial, ekonomi, dan teknik pembuatan rendang untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Hasil contoh studi kasus analisis SWOT untuk usaha pembuatan rendang sebagai berikut. Dalam mewawancarai pedagang, ada beberapa hal tentang aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sosial. Yang kedua, ekonomi. Ketiga, teknik pembuatan rendang itu sendiri. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama adalah analisis kekuatan. A. Rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. B. Harga jual bersaing. C. Bahan-bahan pembuatan rendang mudah dicari. Hal-hal yang dilakukan setelah analisis. A. Terus mempertahankan kualitas rasa, jangan sampai berubah. B. Usahakan terus untuk mempertahankan harga. C. Semakin menonjol keunggulan rendang yang akan dipasarkan, tidak menggunakan bahan pengawet dan dijamin sehat. D. Profil usaha makanan khas daerah. E. Strategi pasar. 1. Segmenting. Segmenting adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang dibuat adalah produk yang didapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda, anak-anak hingga orang dewasa. 2. Targeting. Targeting pasar adalah pada kalangan masyarakat setempat menggunakan produk. 3. Positioning.
Positioning adalah inovasi dengan cara menambahkan bahan baku yang membedakan makanan ini dengan makanan jenis yang ada sehingga tampilan lebih menarik, rasa lebih unggul dan kualitas sangat baik, sehingga konsumen dapat mengenali dengan mudah produk yang dibuat. F. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, yaitu sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, penulis harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. G. Proses produksi, yaitu penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan dalam membuat produk makanan khas daerah dari mulai persiapan hingga kemasan produk. Baiklah peserta didik semua, sampai di situ dulu materi kita dalam perencanaan makanan khas daerah. Nah, begitu jelas bagaimana rincian dan poin-poinnya ke depannya agar kamu bisa lebih matang lagi untuk menganalisa sebuah usaha dalam makanan khas daerah. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.